Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, Bitcoin Update hari ini kita akan bahas sedikit hasil dari FOMC Meeting Minute. One of the most important stuff atau news event yang kita perlu pantau sama-sama karena ini dari policy maker ya, which is Central Bank dan ini di United States of America karena semuanya once again terpusat pada US. Nah, apa yang terjadi guys? Jadi setelah tadi mereka melakukan meeting, istilah ada report udah dikeluarkan hasil reportnya, teman-teman sebenarnya bisa baca di sini. Ini ada PDF-nya lumayan lengkap pembahasannya. Nah, tapi saya mungkin akan pakai yang dari CNBC ya, karena kita ngelihat di sini udah dirangkum, jadi istilahnya nggak terlalu sulit untuk dipahami. Pada intinya teman-teman, pembahasannya lebih banyak soal suku bunga ya. Jadi ketika orang-orang banyak berspekulasi masalah The Fed mau melakukan pivot lah, The Fed mau melakukan QE lagi di tahun 2023, tampaknya tidak akan terjadi. Jadi clue yang dikasih oleh The Fed di sini, ini partisipan tuh maksudnya mereka-mereka ya, anggota The Fed, generally observe that a restrictive policy stance would need to be maintained. Intinya di situ poinnya. Ketika kita ngomongin policy atau kebijakan yang dalam tanda kutip memang bertujuan untuk menekan inflasi, berarti kan mereka ingin melemahkan kondisi ekonomi dan ini akan dipertahankan selama targetnya belum tercapai. Nah, itu note pentingnya. Setelah itu bacaannya lebih kurang memberikan clue atas apa yang akan dilakukan oleh mereka aja sih. Melanjutkan hasil meeting, Jerome Powell memberikan indikasi bahwa that while there has been some progress made in the battle against inflation, ketika kita memberikan atau mendapatkan progres yang cukup ideal ya ketika fight against inflation atau melawan inflasi supaya ditekan, dia melihat bahwa kemungkinan walaupun setelah kenaikan suku bunga nanti istilahnya nggak akan diturunkan ya, jadi kita nggak akan meng-cut rate hike-nya atau interest rate-nya mereka, tapi setelah kenaikan mungkin dia akan stop aja. Jadi suku bunganya nanti akan stop di angka tertentu dan bertahan di situ aja dengan harapan bisa menekan ekonomi supaya melemah dan demand-nya akhirnya berkurang. Kalau demand berkurang, inflasinya otomatis cenderung turun. Itu ekspektasinya. The minutes reflect those sentiments, noting that no FOMC members expect rate cut into 2023 despite market pricing. Jadi yang tadi sudah saya bahas, nggak ada yang expect akan menurunkan suku bunga ya. Market saat ini meyakini bahwa total kenaikan lagi itu ada sekitar 0,5 sampai 0,75% basis 0,75% kenaikan suku bunga, which is itu sebenarnya ekspektasi di atas 5%, dan setelah itu baru ada pausing atau istilahnya dia berhenti naikin suku bunganya. Dan setelah itu ya kita bisa lihat istilahnya gimana dampaknya terhadap market atau ekonomi. Memang kalau misalkan mengacu pada pertama kali The Fed naikin suku bunga ya di sekitaran bulan awal tahun 2022 waktu lalu, dampak terhadap inflasi itu baru kelihatan setelah 3 bulan. Jadi kalau teman-teman ingat, setelah dia naikin suku bunga, next month-nya itu masih naik lagi suku bunganya sampai akhirnya 9,1% tertingginya, dan dipercaya bahwa ini adalah angka tertinggi sejak 40 tahun terakhir ya, maksudnya inflasinya. Kemudian Fed official however have expressed doubt repeatedly about any loosening of policy in 2023. Jadi sekali lagi mereka menunjukkan bahwa mereka nggak yakin bahwa mereka akan mengurangi ya pengetatan kebijakan yang saat ini mereka lakukan terkait dengan suku bunga, dan sebenarnya ya suku bunga aja sih more likely, dan juga paling ini ya masalah balance sheet-nya mereka ya. Ini penting nih teman-teman ya. Sebenarnya mereka ngasih clue. Saat ini mereka tuh bertarung dengan dua kemungkinan resiko yang lumayan mengerikan. Yang pertama adalah the Fed doesn't keep rate high long enough and allow inflation to faster similar to the experience in the 1790. Jadi akhirnya lama tuh ya, makanya ada bahasa istilahnya stagflasi. Nah itu terjadi di kisaran tahun-tahun itu. Yang kedua adalah the Fed mempertahankan kebijakannya mereka tetap dalam keadaan yang restricted, berarti istilahnya ketat gitu, dan untuk jangka panjang
pada akhirnya membuat ekonomi itu dalam melemah ya untuk jangka waktu yang lumayan besar, dan potentially placing the largest burden on the most vulnerable groups of the population. Jadi intinya mempengaruhi, ya ini kita ngomongin bahasanya, kalau yang pertama itu ditakutkan ada stagflasi, yang kedua ditakutkan itu adalah resesi ekonomi. Yaitu yang mereka memang istilahnya sedang bertarung ya melawan itu, dan sebisa mungkin pengennya kan soft landing, tapi kayaknya udah nggak possible sih untuk soft landing. Ya intinya kita ngelihat ini secara keseluruhan ya, kalau bisa disimpulkan the Fed lagi-lagi hawkish ya dari statement pada malam hari ini. Jadi semestinya ini yang mungkin menyebabkan Bitcoin istilahnya pasca FOMC ini kemudian dia tertekan ya, terreject gitu. Jadi memang saya udah sempat share juga ini ke teman-teman di Advance Group. Saya pikir either itu FOMC atau NFP di akhir pekan ini yang akan menjadi salah satu faktor penggerak daripada market, dan tampaknya FOMC meeting minutes malam ini aja itu udah memberikan indikasi tersebut ya. In the end kita ngelihat kenaikan suku bunga diperkirakan itu di 5,4% targetnya, dan ada kemungkinan bisa lebih tinggi jika seandainya inflasi tidak menunjukkan indikasi penurunan. Oke. Nah, itu aja mungkin dari FOMC meeting minutes pada malam hari ini. Jadi intinya hawkish, dan seperti yang kita lihat ya, Bitcoin setelah FOMC meeting jam 2 pagi tadi jebret langsung turun dia lumayan signifikan. Meanwhile di sisi lain yang menariknya adalah dolar indeksnya juga nggak terlalu menguat sebetulnya. Dolar indeksnya steady aja, setelah jam 2 dirilis data dia cuma di situ-situ aja, nggak kemana-mana ya. Tapi kalau kita lihat di sisi yang lain seperti mata uang euro, pound sterling itu juga ikut tertekan ya. Jadi sideways, sama-sama sideways kayak di dolarnya. Menurut saya cukup menarik. Nah, di sisi lain yang justru merespon lumayan masif itu adalah dari Bitcoin-nya. Kalau misalnya kita lihat guys ya, ini based on daily time frame, memang sebetulnya kita pada intinya masih dalam keadaan sideways di dalam range yang lebih kurang di situ-situ aja. Let's say kita break ke atas pun mungkin kita akan ngetes ke 17.800. Tapi ngelihat rejection yang terjadi pada time frame 1 jam ya, sebetulnya nih kalau teman-teman lihat, kita udah sempat nge-share analisis ya, by the way teman-teman bisa cek di grup Telegram. Ini tadi saya udah sempat nge-share tentang potensi target area yang bisa memberikan rejection atau memberikan reaksi. Tampaknya kita kenanya di 1272 karena memang di level itu terdapat yang namanya confluence of resistance ya. Dari resistance di saat yang bersamaan juga merupakan Fibo 1272-nya, dan ternyata rejectionnya precisely dari sana. Kalau misalnya mengacu pada wave count, kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya kita sudah menyelesaikan 5 wave penguatan. Jadi ada kemungkinan atau possibility setelah ini kita mungkin akan melihat pergerakan cenderung terkoreksi, membentuk semacam ABC corrective pattern. Once again, ini adalah fase koreksinya dia dari penguatan yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Nah, sementara waktu ini yang saya perhatikan adalah di 15 menit kita menemukan sebuah rejection yang sangat signifikan. Setelah naik ya dalam 3 wave di sini, kemudian satu kali tendangan langsung membuat Bitcoin kembali lagi ke bawah, dan ini istilahnya jatuhnya jadi retrace 100% ya, menunjukkan bahwa adanya pelemahan momentum pada buyersnya. Jadi saya pikir kalau misalnya teman-teman mau lihat, mau follow up, kalian bisa perhatikan ya proses yang terjadi pada time frame 15 menitnya. Kalau misalnya dia break dari range price ini, maka ada possibility kita akan revisit lagi ke area yang menjadi key level kemarin ya, sebelum harganya naik atau pump. Kita ada bahas ya by the way di video terakhir bahwa selama Bitcoin nggak break dari demand zone di level ini, maka dia masih valid karena secara closing time frame closing wave 1-nya dan closing wave 4-nya itu belum overlap. Artinya ini masih valid, dan ternyata pagi ini kita ngelihat marketnya nge-boost ya. Cuman di malam hari ini setelah FOMC ternyata kita terkoreksi, which means kalau misalnya terkoreksi ABC mungkin kita akan ngejar balik ke level demand zone-nya. Baru nanti dari sana antara kita bisa dapat reaksi atau enggak, ya itu nanti kita mesti lihat dulu ya teman-teman gimana progres ke depannya. In the end, yang perlu saya note sekali lagi adalah kita memang di sini masih testing terhadap area support resistance majornya. Jadi memang expect ada reaction, dan menurut saya itu adalah hal yang wajar. Paling note penting dari saya adalah perhatikan EMA 21-nya karena ini adalah support dynamic untuk saat ini. Kalau misalnya dia bisa bertahan, ya mungkin possible kita ngelihat Bitcoin break dan akhirnya naik serta menguat kembali. Oke, sementara itu dulu teman-teman untuk update saya seputar Bitcoin pasca FOMC meeting minutes malam hari ini.
Thank you so much for watching. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone guys. Cheers. Bye bye.